Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Real Parakang Warisan Berdarah. Film ini dirilis pada tahun 2017, menceritakan tentang hantu urban legend yang bernama Parakang. Sebelum lanjut, siapkan kopi dan udut untuk menikmati alur cerita yang saya bawakan. Oke, langsung saja. Daripada banyak bicara, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Bu Rahma. Ia sedang melakukan proses persalinan. Namun ketika itu ia dikejutkan dengan kemunculan hantu yang bernama hantu Parakang. Dengan kebetulan warga yang berpatroli pun mendengar cerita Bu Rahma dan langsung masuk ke dalam. Mereka mengumpulkan seluruh warga dan mencari hantu tersebut ke dalam hutan. Dan benar saja, di sini Bu Rahma tengah diteror oleh hantu Parakang yang membuat bayinya pun harus tewas dan dirinya. Warga yang datang ke sana pun langsung membunuh Parakang tersebut dan membakarnya. Dan inilah The Real Parakang Warisan Berdarah. Film diawali dengan diperlihatkan seorang ibu yang sedang menjaga anaknya yang tengah sakit. Anaknya ini bernama Diva, sedangkan ibunya bernama Kartika. Lalu datanglah anak pertama dari Kartika yang bernama Dennis. Ini dia orangnya. Dan tiba-tiba di sini Bu Kartika pun ditelepon oleh seorang pria yang berambut gondrong. Ia pun diberitahu bahwa suaminya telah mati dihajar oleh warga. Dan ternyata scene awal pembatian Parakang itu adalah wujud dari suaminya Ibu Kartika. Dan di sini datanglah seorang dokter yang bernama Dokter Marina. Ia pun langsung menggunakan alat kejut jantung untuk membangkitkan jantung Diva karena ia sedang mengalami koma. Namun nyawa Diva tidak dapat terselamatkan dan ia pun dinyatakan tewas. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang wartawan yang bernama Elena. Ketika ia sedang mencari informasi tentang hantu Parakang, ia pun terkejut. Lalu di sini ada seorang wartawan yang bernama Reno. Ia pun disuruh bosnya untuk segera mencari berita horor karena pada saat ini berita horor sangat dinikmati oleh masyarakat. Kembali ke rumah sakit, kita diperlihatkan Sule dan temannya yang baru saja diterima kerja di tempat ini. Ada pasien yang meninggal dunia di ruang ICU. Tolong pindahin ke kamar mayat ya. Ketika mereka sampai di ruangan mayat, petugas di sana pun mengecek mayat Diva. Namun ketika ia membukanya, di dalamnya hanya ada seekor kucing. Teman Sule yang ketakutan pun lalu meninggalkannya. Dan dengan terpaksa di sini Sule pun membawa kembali kucing itu. Namun di tengah-tengah perjalanan, di sini teman Sule pun melihat kucing yang sama dengan kucing yang ia lihat sebelumnya. Ketika Sule datang, kucing tersebut pun hilang. Mereka yang ketakutan pun lalu lari dan meninggalkan keranda itu. Dan di tempat Reno ia pun diberitahu oleh Elena bahwa ia melihat penampakan Parakang. Dan tiba-tiba di sini bos Reno pun meneleponnya. Ia menanyakan kenapa Elena 2 hari tidak masuk kerja. Lalu ia pun diancam oleh bosnya. Apabila ia tidak bisa menyelesaikan berita horor, maka ia akan dipecat. Lalu bos Reno pun ingin berbicara dengan Elena. Di rumah sakit kita diperlihatkan Dokter Mariana yang sedang diteror oleh makhluk goib. Ketika ia mengecek kondisi, ia dikagetkan dengan kursi roda yang bergerak tanpa ada orang di atasnya. Lalu datanglah Diva yang berwujud Parakang. Dokter Marina pun langsung dibunuh oleh hantu Diva. Di pagi harinya banyak para pelayat yang datang ke rumah Dennis karena mengetahui Diva telah meninggal dunia. Lalu datanglah seorang wanita yang bernama Siti. Ia ini adalah pacar dari Dennis. Karena ibunya sudah menunggu lama, Dennis pun berinisiatif untuk datang ke rumah sakit untuk mengambil mayat Diva karena belum juga datang. Lalu di rumah sakit di sini Elena dan Reno pun meliput tentang kematian Dokter Mariana. Dan tiba-tiba di sini Elena diberi penglihatan bahwa hantu Parakang telah membunuh Dokter Mariana. Ia pun pergi dan mencari informasi tentang hantu Parakang. Ketika Dennis dan Siti sampai di rumah sakit, ia pun melihat mayat dari Dokter Mariana. Lalu ia menanyakan keberadaan mayat Diva kepada bidan di sana. Namun ternyata bidan itu mengatakan bahwa Diva masih hidup. Pasien bernama Diva Soraya belum meninggal.
Dan ketika itu Suda dan temannya pun dibuat terkejut karena Diva yang telah mati hidup lagi. Dan tiba-tiba ternyata di sini Dennis dan Siti pun datang untuk mencari Diva. Ketika masuk, Dennis langsung memeluk Diva. Namun di sisi lain, Siti melihat Diva dengan wajah yang sangat aneh. Ketika membawa pulang Diva, di sini ibunya pun memeluk Diva. Para pelayat yang melihat itu pun merasa terkejut dengan kejadian itu. Di malam harinya ibunya pun masak makanan yang sangat banyak. Namun ketika ibunya mencari Diva, ia pun dikejutkan oleh kehadirannya. Ya ampun, Diva. Ketika mereka makan, di sini Diva pun pergi tanpa salam. Di malam harinya, di sini Siti mengendarai mobil harus terhenti. Ia pun langsung menelepon Dennis untuk meminta pertolongan. Namun teleponnya tiba-tiba terputus. Kembali ke Siti, ketika ia melewati tong sampah, ia pun dikejutkan oleh hantu Parakang. Dan di tempat mobil Siti, Dennis pun telah sampai, namun ia tidak menemukan Siti. Siti yang berlari pun akhirnya tertangkap oleh hantu Parakang. Dan beruntungnya Dennis datang tepat waktu untuk menyelamatkan Siti. Beralih di Reno dan Elena, di sini mereka masih menceritakan tentang hantu Parakang. Ternyata hantu Parakang tercipta karena orang yang gagal dalam mempelajari ilmu hitam, dan hantu Parakang bisa berubah jadi apa saja. Dan ketika Dennis dan Siti akan pulang, di sini Siti pun memberitahu bahwa adiknya Diva telah berubah menjadi hantu. Mendengar hal itu, Dennis pun menjadi marah dan menurunkan Siti di tempat ini. Reno yang melihat itu pun memberikan tumpangan kepada Siti. Di dalam mobil, di sini Siti pun memberitahukan bahwa ia melihat penampakan hantu Diva. Dan di sini mereka semakin percaya bahwa Diva adalah hantu Parakang. Ketika sampai di rumah Siti, ia pun lalu ganti pakaian. Dan ketika ia sedang minum, tiba-tiba ada bayangan hitam yang masuk ke dalam rumahnya. Siti lalu diteror oleh hantu Diva. Di pagi harinya, di sini Dennis pun melihat TV tentang kematian Siti. Lalu ia pun izin kepada ibunya untuk pergi ke rumah Siti. Di rumah Siti, di sini Reno dan Elena pun mewawancarai warga sekitar. Dan tiba-tiba di sini Dennis pun datang dan Reno mengajak Dennis untuk berbicara empat mata. Elena memberikan video tentang pembunuhan Parakang di awal film. Lalu Reno pun memberikan pertanyaan. Lalu Dennis pun mengakui bahwa ia pernah melihat ayahnya berubah menjadi Parakang. Di sini Elena meyakinkan bahwa ilmu yang dimiliki oleh ayahnya diwariskan kepada putrinya, yaitu Diva. Agar tidak terjadi apa-apa, mereka pun langsung datang ke rumah Dennis. Di sini mereka pun langsung memberitahukan bahwa Diva adalah Parakang. Namun ibu Dennis tidak mempercayai hal itu dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Dan benar saja, di keesokan malamnya, di sini ibu Dennis yang datang ke kamar Diva pun melihat Diva berubah menjadi hantu Parakang. Ketika keluar, di sini ibu Dennis pun memberitahukan hal itu. Dan tiba-tiba di sini Reno dan Elena pun datang. Lalu mereka pun diperlihatkan Diva yang telah berubah menjadi hantu Parakang. Tiba-tiba Diva pun hilang dari pandangan mereka. Lalu mereka pun segera mencarinya. Dengan penglihatannya, di sini Elena pun mengetahui bahwa hantu Diva berada di gedung tua. Dan tiba-tiba di sini hantu Diva pun menyerang mereka. Keadaan semakin terdesak. Dennis pun memukul Diva hingga ia terpental. Ketika Dennis mendekati Diva, Dennis pun dicekik oleh hantu Diva. Dan datanglah ibu Dennis yang membawa sebuah pistol. Ketika Diva melepaskan Dennis, ia pun langsung membunuh Dennis hingga Dennis terjatuh dari atas. Melihat hal itu, Elena dan Reno pun mendekati mayat. Dan tiba-tiba film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah jangan pernah mengamalkan ilmu hitam, karena itu akan mengakibatkan hidup kita tidak akan damai. Satu pesan penting yang ingin saya sampaikan, tetaplah berdoa kepada Sang Pencipta agar kita terhindar dari kejahatan jin dan juga iblis. Jangan pernah takut kepada mereka, karena sesungguhnya kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.